Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajah News, informasi berita Malang Raya terkini bersama saya Gina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Lonjakan harga Pertamax menambah beban operasional pengemudi ojol. DPRD Kota Malang terima audiensi mahasiswa administrasi publik. Berita pertama hari ini, pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax per 10 Juni 2026 membuat pengemudi ojek online atau ojol di Kota Malang harus mencari berbagai cara untuk mempertahankan pendapatan mereka. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green 95 juga meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Kenaikan tersebut dinilai menambah beban operasional harian para pengemudi ojol yang selama ini sudah menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Biaya bahan bakar yang menjadi komponen utama pengeluaran harian kini semakin sulit diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh. Sebagai langkah penghematan, sejumlah pengemudi memilih meninggalkan Pertamax dan beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Mereka menilai biaya operasional saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diterima setiap hari. Salah satunya Rizky Teguh, pengemudi ojol di Malang, mengaku merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM tersebut. Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok semakin memperberat beban masyarakat. Ia menilai kenaikan harga Pertamax dilakukan mendadak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Sangat berpengaruh sekali ya sama pendapatan kita ya Pak. Biasanya kan kalau kita itu 12.300 itu kan kita masih dapat untung ya Kak ya. Sekarang sudah berapa ini? Sudah 16.250. Itu juga kenaikannya sangat signifikan sekali Pak. Biasanya kalau kita Pertamax itu kan kita bisa ada untungnya lah berapa persen gitu. Kalau sekarang sudah 16.250 itu kita sampai nggak dapat untung sama sekali Pak. Kita sebagai ojek online itu sangat gimana ya, sangat dirugikan lah. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang ini sudah kebijakan dari pemerintah juga. Jadi kita harus siap menjalankannya. Sebelum naik itu kita pendapatannya masih agak stabil Pak, walaupun mungkin nggak terlalu banyak juga sih, tapi kan sudah banyak terbantu karena dari Pertamax itu kan kita bisa memotong waktu yang harusnya berapa menit itu kita bisa sampai lebih awal gitu loh. Karena sekarang BBM juga sudah naik, terutama Pertamax, jadi kita harus beralih ke Pertalite karena kan untuk masalah kantong itu lebih terjangkau untuk kita ya Pak. Yes, kita harapannya aja lah, bisa stabil terus bisa menyesuaikan ya Pak ya, bisa menyesuaikan kebutuhan sama pemasukan kita aja, karena beberapa hari ini kan banyak yang menjerit juga ya Pak ya, bukan hanya kita tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia juga. Hal senada disampaikan oleh Budi Santoso, pengemudi ojol yang memutuskan beralih ke Pertalite meski sebelumnya selalu menggunakan Pertamax. Menurutnya, harga Pertamax saat ini sudah terlalu tinggi untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari. Ia berharap harga Pertalite tidak ikut mengalami kenaikan di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Mendengar kenaikan tadi saya kaget, terus saya cek di Pertamina, bener tarifnya udah naik. Akhirnya ya ganti ke Pertalite terpaksa. Iya, untuk Pertamaxnya kan jadi 16.250. Sebelumnya kan cuma 12.300. Harapannya sih ya aplikasinya bisa menyesuaikan harga BBM naik, cuma nanti imbasnya ke
customernya lah. Itu masih ada kan efeknya. Dengan meningkatnya harga BBM, biaya operasional pengemudi ojol diperkirakan akan terus bertambah. Karena itu, para pengemudi berharap pemerintah dan perusahaan aplikasi dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif layanan ojol agar beban kenaikan biaya operasional tidak sepenuhnya ditanggung oleh pengemudi. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, DPRD Kota Malang menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dalam kegiatan Sekolah Legislatif dan Audiensi yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu 10 Juni 2020 ada. Kegiatan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, bersama anggota Komisi B Muhammad Dwiki Salsabil Fauza. Kunjungan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peran, tugas, dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa mendapatkan materi mengenai 3 fungsi utama DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Materi ini relevan dengan bidang keilmuan administrasi publik yang mempelajari kebijakan publik. Mulai dari analisis kebijakan, perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana bagi DPRD untuk memperkenalkan secara langsung bagaimana lembaga legislatif daerah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain menerima materi, mahasiswa juga berdialog langsung dengan anggota DPRD mengenai berbagai isu perkotaan yang menjadi perhatian masyarakat. Beberapa topik yang dibahas antara lain persoalan parkir, pengelolaan sampah, penataan kawasan kota, serta berbagai kebijakan daerah yang berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya kira ini penting tidak hanya bagi mahasiswa ya, jadi mahasiswa supaya tidak hanya paham secara keilmuannya tapi juga secara praktis dan juga paham secara, juga ini bagian mengedukasi tidak hanya keilmuannya tapi kebijakan dan juga implementasi kebijakan yang berjalan di Kota Malang, baik dari penganggaran kebijakan, perencanaan kebijakan, termasuk implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, termasuk masalah-masalah yang ada di Kota Malang. Tadi bicara masalah banjir, masalah macet, parkir, masalah sampah, banyak premanisme juga, ya, dan juga masalah kerawanan sosial karena tempat hiburan malam dan lain sebagainya. Artinya supaya mahasiswa juga tahu bahwa dinamika kebijakan ini sangat kompleks, harus melihat dari berbagai aspek, dan yang terpenting adalah masalah kebijakan, masalah yang ada di Kota Malang bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Malang saja dan DPRD, tapi juga semua. Kegiatan Sekolah Legislatif dan Audiensi ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang konstruktif bagi mahasiswa untuk memahami proses kebijakan publik dan tata kelola pemerintah daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk bertukar gagasan serta menumbuhkan semangat generasi muda agar turut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Kota Malang. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita polemik UKL UPL Aston masih berlanjut di DPRD akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajah News. Pemirsa, masih bersama Gajah News. Berita selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang melalui Komisi A kembali menggelar rapat lanjutan terkait aduan sejumlah kelompok masyarakat mengenai proses perizinan pembangunan Hotel Aston pada Rabu 10 Juni 2026. Rapat tersebut juga mengundang pihak perusahaan serta organisasi perangkat daerah atau OPD untuk membahas sejumlah dokumen perizinan yang hingga kini masih menjadi perhatian. Dalam pembahasan tersebut, Komisi A menemukan bahwa beberapa persyaratan perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG, surat layak fungsi atau SLF, dan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL masih belum tuntas dan terdapat sejumlah hal yang dinilai tumpang tindih. Komisi A menilai bahwa implementasi sistem online single submission atau OSS masih memerlukan banyak penyesuaian.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait, menilai proyek tersebut tidak memerlukan dokumen UKL-UPL. Namun pemerintah daerah memiliki pandangan berbeda dan menilai bahwa pembangunan hotel tersebut tetap memerlukan dokumen lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan perizinan. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang, Harfad Kurniawan, mengatakan saat ini PBG dan SLF diketahui belum terbit, sehingga proses perizinan masih memerlukan tahapan lanjutan. Atas dasar itu, Komisi A DPRD Kota Malang memutuskan untuk kembali menggelar satu kali rapat lanjutan guna mempertimbangkan berbagai aspek yang masih memerlukan kajian mendalam. Jadi barusan kami rapat lanjutan dengan ini ya, beberapa kelompok masyarakat yang mengadukan terkait dengan PT Sigura Utama Melindo atau Melindo lupa saya itu, terkait dengan Aston itu. Dan kami juga tadi ngundang dari pihak PT juga bersama OPD. Tadi yang jelas dapat dipastikan izin-izin terkait dengan PBG-nya, salah satunya adalah UKL-UPL, kemudian SLF. Ini masih ada beberapa yang saling tumpang tindih. Mengingat memang sistem OSS ini masih perlu adaptasi banyak ya, sehingga dari pusat, dari kementerian menganggap hal ini tidak perlu UKL-UPL. Tapi bayangan kami pemerintah daerah ya hal ini, bangunan ini sangat memerlukan. Nah, sehingga kemarin DLH juga sempat Zoom dengan kementerian yang berkaitan, sehingga ada kekhususan agar UKL-UPL ini nanti diselesaikan walaupun produknya nanti langsung dari konsultan. Itu dari konsultan yang ditunjuk oleh PT tersebut. Komisi A menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga diperoleh kepastian hukum dan kejelasan status perizinan. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, Joko Irawan, menyampaikan bahwa pihak Aston diminta menunjukkan izin, namun terungkap izin belum lengkap. Karena itu, diminta Satpol PP untuk menutup sementara operasional sampai izin terpenuhi. Sementara Komisi A meminta waktu pembahasan lanjut karena dampak terhadap karyawan dan pihak terkait. Jadi menyambung pertemuan tanggal 2 yang lalu, kami minta dari pihak Aston untuk menunjukkan bukti-bukti perizinan. Dan ternyata perizinan itu diakui belum ada. Jadi sesuai dengan apa yang kami inginkan, kalau tidak ada perizinan, ya harus ditutup. Nah, karena sudah terbukti, maka kami minta agar dari Satpol PP untuk menutup. Tetapi karena ini menyangkut dari banyak pihak, termasuk karyawan dan sebagainya, ini dari Dewan, dari Komisi A, minta waktu untuk dikumpulkan lagi. Jadi ada pertemuan lagi karena dari pihak Aston merasa bahwa sudah melakukan perizinan, tapi seolah-olah ya dalam tanda petik dipersulit oleh dari dinas terkait. Tapi dari dinas terkait disampaikan bahwa mereka sebetulnya mengizinkan, tapi tidak ada dokumen yang masuk. Jadi karena ada dua pihak ini, makanya kami intinya menyimpulkan bahwa tidak ada izin. Kami minta agar operasional ditutup dulu sementara waktu sampai izin dikantongi. Komisi A juga meminta kelompok masyarakat yang menyampaikan aduan agar memberikan kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembahasan secara menyeluruh, mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang harus ditelaah secara cermat. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemerintah Kota Malang memberikan perhatian khusus kepada Suwito, seorang pemulung di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Sukun, yang sempat viral di media sosial. Kunjungan ini dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026. Melalui kunjungan langsung Wali Kota Malang, Pemkot menyalurkan bantuan sembako, fasilitas pendidikan gratis bagi cucu Suwito, serta layanan kesehatan dan pendampingan sosial.
Kunjungan Wali Kota Malang ke rumah Suwito menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota berbincang langsung dengan Suwito dan keluarganya untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan yang diperlukan. Selain menyerahkan bantuan sembako, pemerintah Kota Malang juga memastikan cucu-cucu Suwito dapat mengakses fasilitas pendidikan gratis. Langkah ini dilakukan agar cucu-cucu dari Suwito tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya dan mendapatkan hak belajar yang sama. Pada saat yang sama, pemerintah Kota Malang juga memberikan layanan kesehatan bagi keluarga Suwito. Pemeriksaan dan pendampingan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keluarga tetap terpantau dan mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perangkat kecamatan dan kelurahan setempat. Keterlibatan berbagai dinas ini menjadi bagian dari upaya penanganan terpadu sesuai kebutuhan keluarga. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa Dandi, cucu dari Suwito, sudah siap untuk bersekolah lagi. Dinas Pendidikan juga memfasilitasi pendidikan gratis pada Dandi dan kakaknya. Pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga akan melakukan pengecekan kesehatan mata gratis pada Suwito. Alhamdulillah juga tadi saya sudah minta ke Dendi yang selama ini tidak mau sekolah. Tadi akhirnya Dendi siap untuk sekolah. Saya sudah minta Pak Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi sekolahnya, termasuk juga kakaknya. Dan Pak Suwito juga punya mata penglihatan yang katanya tidak terang. Nah, saya sudah minta Pak Kadinkes dan Kepala Puskesmas datang ke sini untuk siap untuk dicek. Awalnya Pak Suwito tidak berkenan untuk diperiksa kesehatannya, tapi ini setelah kita ajak ngomong, Pak Suwito benar untuk diperiksa. Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sesaat, melainkan akan diikuti dengan pendampingan berkelanjutan melalui dinas terkait. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Suwito, sekaligus memastikan seluruh warga mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yang layak. Dari Kota Malang, Nisa, Riko, dan Fauzi melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita pelatihan sensus penduduk. Jangan kemana-mana, tetap di Gajahana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso membuka pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 gelombang 3 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang pada Rabu 10 Juni 2026. Pelatihan ini merupakan bagian dari persiapan terhadap total 627 petugas yang telah lolos seleksi dan dibagi dalam 3 gelombang pelatihan. Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa data yang akurat menjadi faktor utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Data yang akurat akan membantu pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, tanpa data yang valid, perencanaan pembangunan beresiko tidak berjalan efektif. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan fiskal, mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Data sensus juga akan menjadi landasan pengambilan keputusan di berbagai sektor strategis, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Data yang akurat merupakan aset berharga bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Umar Saifuddin, mengatakan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 gelombang 3 diikuti oleh 70 peserta yang telah dinyatakan lulus setelah melalui proses seleksi dan tes.
Pelatihan tersebut berlangsung selama 3 hari sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sensus di lapangan. Para petugas akan dibekali pemahaman mengenai metode pendataan. Pelatihan calon petugas sensus ekonomi gelombang 3. Jadi sudah dimulai gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang 3. Jadi di Kota Malang itu yang lolos, artinya yang nanti direkrut itu sejumlah 627 petugas sensus ekonomi. Jadi ini dilatih selama 3 hari 3 malam ya, jadi berturut-turut dari pagi sampai malam. Jadi kegiatan sensus ini secara door to door nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni. Jadi mulai hari Senin tahun 2026 sampai nanti tanggal 31 Agustus tahun 2026. Jadi lumayan panjang, 2,5 bulan. Tapi karena dalam kegiatan sensus ekonomi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan ke responden, baik itu responden keluarga maupun responden usaha. Jadi mungkin kira-kira petugas sensus nanti akan membutuhkan sekitar minimal waktu 2 jam untuk melaksanakan survei ini ke 1 KK atau 1 rumah tangga. Jadi untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Pemkot Malang menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan BPS Kota Malang serta berbagai pemangku kepentingan. Dukungan akan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga unsur kewilayahan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Jangan banyak orang mengatasnamakan petugas yang pada akhirnya melahirkan Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Gajayana.